insyaallah tema yang akan dibahas adalah mengenai sapi merah Israel ya. Tapi di makalah ini judulnya adalah kisah sapi betina dalam Al-Quran dan Torah. Dan karena ini pembahasannya cukup panjang, jadi tidak akan selesai satu pertemuan. Insyaallah kita mulai dulu dari pembahasan di kitab suci masing-masing agama, Pak ya, antara Islam dan Yahudi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini pakai ini dulu ya, pakai prolog dulu. Jadi kalau kita melihat berita ya, akhir-akhir ini banyak yang memberitakan tentang isu Masjidil Aqsa yang katanya mau dihancurkan gitu ya. Dan kehancuran Masjid Aqsa itu kalau benar terjadi itu dikaitkan dengan tanda kiamat ya. Yang mana kehancurannya itu akan disambut dengan katanya ya satu ritual begitu ya, ritual sapi merah yang disembelih oleh al-masihnya Yahudi begitu Pak. Nah tentu saja bagi kita yang sering mengkaji ya dari Quran dan Sunnah terkait dengan ilmu eskatologi Islam, pasti merasa asing ya Bu ya, karena bagaimana bisa sapi merah itu membuat heboh padahal al-masih Yahudinya pun belum keluar begitu ya. Karena yang harus menyembelihnya itu al-masih katanya begitu. Kami di pesantren Ibnu Hajar mencoba mengkaji dari mana asal pemahaman ini, asal pemahaman ya, kalau bisa disebut sebagai akidah begitu ya, atau dalam istilah Yahudi itu disebut emunah atau akidah terkait dengan penyembelihan sapi merah. Nah ternyata kisah tentang sapi merah itu tercantum di dalam Torah Yahudi. Tetapi setelah kami baca, kami pelajari, tidak ada kaitan langsung dengan isu akhir zaman begitu ya, atau misalkan dengan kedatangan al-masih, atau dengan penghancuran atau ya penghancuran Masjid Aqsa atau pembangunan kuil Sulaiman yang ketiga begitu ya. Dan tidak ada hubungan langsung kalau dalam kitab Torah. Artinya Yahudi yang mempercayai adanya ritual sapi merah itu, ini landasannya dari mana begitu. Nah kalau misalkan itu benar ya, berita tentang penyembelihan sapi merah itu benar, berarti kalau tidak ada dalam Torah artinya harus merujuk pada pendapat-pendapat ulama Yahudi gitu Bu, rabi yang disebut rabi. Dan kami pun sudah mempelajari beberapa pendapat rabi. Sebetulnya ya rabi Yahudi pun mengatakan tidak ada ya sebetulnya ya. Nanti kalau pendapat rabi itu kita bahas kemudian. Nah supaya tentram ya, supaya tidak ragu-ragu nih, mari kita langsung merujuk pada ayat di dalam Torah ya, tentang bagaimana sapi merah itu dulu pernah disyariatkan katanya kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Dan seperti biasa ya, kajian kita selalu merujuk pada perbandingan ya ayat-ayat di dalam kitab suci. Dan sebagaimana pernah kita bahas bahwa dalam kajian ini kita menjadikan Al-Quran sebagai muhaimin gitu ya, sebagai penguji kitab suci yang lain. Jadi Al-Quran harus selalu posisinya sebagai pihak yang membenarkan ya, pihak yang menguji begitu apakah klaim atau pengakuan daripada kitab-kitab sebelumnya itu benar atau tidak. Karena para ulama ahli tafsir ya menjelaskan bahwa ada 3 sikap bagi kita umat Islam ketika membaca kitab suci agama Yahudi dan Nasrani.
Sikap yang pertama adalah apabila ayat di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani itu isinya berkesesuaian dengan Al-Quran, maka bisa jadi itu ayat adalah ajaran asli para nabi terdahulu karena sesuai dengan Al-Quran. Seperti tentang seperti ayat tentang ketauhidan, ayat tentang ayat tentang adanya ibadah saum misalkan ya kemarin. Ada juga ayat tentang kurban, nanti tentang haji. Haramnya kemusyrikan, haramnya perzinahan, haramnya homer misalkan. Nah, itu kan ada kesamaan antara kitab suci Yahudi Nasrani dengan Al-Quran. Nah, kalau sama begitu isinya, berarti diduga kuat itu ajaran yang masih benar, begitu ya. Itu para ulama menjelaskan. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, apabila ayat di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani itu bertentangan dengan Al-Quran, maka sikap kita adalah tidak membenarkan, ya, karena bertentangan dengan Quran, maka bisa diduga itu ayat yang sudah dirubah atau memang ayat yang ketika dikutip terjadi kesalahan. Ada juga satu lagi sikap yang ketiga adalah ketika kitab suci umat Yahudi dan Nasrani menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Quran, ya, menjelaskan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Quran, maka sikap kita adalah tawakuf atau mendiamkan, tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Dibenarkan takut salah, disalahkan takut benar, gitu punya. Jadi kalau tidak dibahas oleh Quran, kita tidak berani membenarkan atau menyalahkan, itu tawakuf. Nah, kebetulan kisah tentang sapi merah ini ada dalam Quran. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Al-Baqarah, Bu. Oh, jadi Al-Baqarah itu dikisahkan dalam Quran, salah satu di antara sekian banyak hikmahnya adalah meluruskan kisahnya, begitu ya, meluruskan kisah yang sebenarnya. Nah, tentu saja di sini saya buka dengan Quran surah Ali Imran ayat ketiga yang membenarkan cara pandang kita kepada kitab suci agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dialah Allah telah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, ini ya, musaddiqan lima baina yadai, ini yang jadi patokan kita. Wa anzala taurata wal injil, dan memang Allah dulu telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, di sini kalau kita senang mengkaji secara semantik, secara mufradat, ada dua kata nazala, Bu ya. Yang satu menggunakan bentuk fa'ala yufa'ilu atau nazzala yunazzilu, itu untuk Al-Quran. Yang satu lagi menggunakan kata anzala, artinya. Nah, itu nanti ada perbedaan makna ya, ada perbedaan makna. Para ulama ahli tafsir sampai membahas kalau nazzala itu menunjukkan bahwa penurunannya berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalau pakai anzala itu turun sekaligus. Jadi Injil, Taurat itu turunnya sekaligus. Dan Quran pun pernah turun sekaligus, yaitu di tahap turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Makanya kalau di surah Al-Qadar bagaimana? Inna anzalna, pakai anzala ya, karena itu turun sekaligus ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ini ayat yang menjadi rujukan kita bahwa Al-Quran harus menjadi pembenar, harus
menjadi juri begitu ya, filter untuk menyaring ayat-ayat di dalam kitab suci sebelumnya, manakah yang masih asli atau sudah berubah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lihat nih kitab orang Yahudi ya, saya mau mengingatkan dulu satu data ya tentang pembangunan masjid yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dulu. Jadi kalau kita menyebutnya adalah Al-Masjidul Aqsa atau Baitul Maqdis, sedangkan Yahudi menyebutnya Bet Hamikdas ya. Dalam bahasa Ibrani Bet Hamikdas itu Baitul Maqdis, atau Yahudi juga menyebutnya Haikal Sulaiman gitu Bu. Nah, kalau kita cari tahu ya, siapa yang membangun Masjidul Aqsa pertama kali itu? Kalau dalam hadis disebutkan tidak lama setelah pembangunan Masjidul Haram, karena waktunya hanya 40 tahun gitu ya. Itu bisa arti hakiki atau majazi ya, 40 tahun. Tetapi dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam memang sudah membangun masjid di situ ya. Membangun masjid. Nanti orang Yahudi menyebutnya mesbah, mesbah. Nah, tetapi jadi Masjid Aqsa itu sudah dibangun sejak zaman Nabi Yakub. Tetapi yang merenovasi sampai menjadi masjid yang sangat megah besar begitu, itu memang Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi Nabi Sulaiman lah yang merenovasi sampai menjadi masjid yang sangat megah besar begitu ya. Kalau kita lihat sekarang di komplek Al-Aqsa itu, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu kan ada beberapa bangunan ya. Ada yang disebut dengan masjid berkubah hijau, itu Masjid Kibli namanya, itu kubahnya hijau keabu-abuan gitu ya. Ada juga masjid yang berkubah emas, itu Masjid Kubah Sokhroh atau disebut The Dome of Rock ya, yang di dalamnya ada batu suci ya, batu Eben Hastiyah, kiblat pertama dulu sebelum ke Ka'bah. Disitulah katanya Nabi SAW Mi'raj ya, ke langit ya, Mi'raj ke langit. Nah, ada juga di situ beberapa bangunan peninggalan gereja orang-orang Nasrani, disebut gereja Elia, dan juga ada tembok ratapan Yahudi. Nah, menurut para ahli yang mengkaji fokus ke Masjidul Aqsa, itu yang dimaksud dengan Al-Aqsa di zaman Nabi Sulaiman adalah seluruh bangunan komplek Aqsa itu ya. Jadi termasuk di dalamnya Masjid Kibli sekarang, Masjid Kubah Sokhroh, ada satu lagi Masjid Burok ya, yang kecil di pinggir, ada gereja Elia, ada tembok ratapan Yahudi, itu semuanya adalah Masjid Aqsa dulu ya. Komplek itu adalah masjid dulu, jadi besar sekali masjidnya ya, seperti Masjidul Haram gitu, besar sekali. Nah, itu dibangun oleh Sulaiman alaihissalam ya, supaya mengantarkan pemahaman kita ya, ingatan kita bagaimana keyakinan Yahudi untuk membangun kuil Sulaiman ketiga gitu Bu. Jadi pembangunan Masjid Aqsa itu kalau dalam akidah Yahudi dibagi menjadi 3 periode gitu Bu. Periode pertama dibangun oleh Sulaiman alaihissalam. Tentu saja Sulaiman alaihissalam hidup sekitar 950 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. 950 tahun sebelum Masehi. Dibangunlah oleh Sulaiman Masjid Aqsa itu, direnovasi menjadi besar Pak. Nah, itu disebut kuil pertama gitu ya. Nah, disebut kuil padahal masjid itu ya. Nah, masjid pertama itu hancur, pernah kita bahas dulu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu tahun 570-an sebelum Masehi, masih sebelum Masehi, artinya 400 tahunan setelah Nabi Sulaiman wafat, tuku masjid itu hancur ya, hancur di zaman Nabi Yeremia atau Nabi Irmiyah. Dari situ kan tidak dibangun lagi ya, nanti itu kisahnya panjang lah ya. Yang pasti pembangunan bait suci kedua itu
puluhan tahun setelahnya ya, yaitu sudah mendekati masa-masa Yahudi di masa Nabi Ezra ya, atau Nabi Uzair. Pembangunan Bait Suci kedua nanti terus dimakmurkan lagi sampai ke masa Nabi Zakaria alaihissalam. Itu dalam surah Ali Imran dikisahkan ya, ada Zakaria sebagai imam besar bersama Imran gitu kan, orang soleh yang juga seorang imam ya dari suku Lewi di Bani Israel. Nanti Zakaria itu dengan istrinya Eliseba itu orang Kristen menyebutnya Elizabeth. Nah, Elizabeth itu di orang channel katanya. Itu melahirkan Nabi Yahya ya, Nabi Yahya alaihissalam. Sedangkan Imran punya istri namanya Hannah, Siti Hannah, itu melahirkan Maryam. Nanti Maryam melahirkan Nabi Isa gitu kan. Nah, Nabi Isa kan ditangkap ya oleh Yahudi itu ketika ada perintah dari Romawi. Setelah Nabi Isa ditangkap, disalibkan, tapi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit. 70 pada tahun 70 Masehi itu hancur masjid kedua itu ya. Jadi Nabi Isa itu ketika diangkat ke langit tahun 30-an ya, karena usianya 33 tahun waktu itu, 40 tahun kemudian berarti. Nah ini unik ya, jadi dari pembangunan pertama oleh Nabi Sulaiman, hancurnya itu setelah 400 tahun. Lalu dibangun lagi pembangunan Bait Suci kedua ya di zaman Ezra, Daniel, Nabi Daniel, itu sampai Nabi Isa diangkat ke langit 40 tahun kemudian hancur. Kenapa lebih cepat ya? Lebih cepat ya penghancurannya daripada yang pertama, karena peringatan sudah terjadi ya. Jadi kalau di zaman dulu Nabi Sulaiman, Bani Israel itu sudah berbuat dosa tapi Allah tidak langsung menghancurkan, masih diberi kesempatan terus ya, sampai 400 tahun kalau dulu hancur tah. Nah kehancuran yang pertama itu harusnya menjadi apa? Menjadi nasihat bagi Yahudi ya, yang menjadi peringatan. Tetapi mereka mengulang berbuat dosa, sehingga pada penghancuran Bait Suci yang kedua tidak lama itu, karena sudah diperingati sebelumnya ya, hancur. Sampai hari ini Masjid Aqsa belum dibangun kembali seperti semegah di zaman Sulaiman sampai hari ini ya. Oh kalau begitu, kalau hancurnya itu setelah zaman Nabi Isa, berarti di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibangun tidak? Tidak ada ya, tidak ada bangunannya. Karena itulah sahabat Umar bin Khattab waktu menaklukkan Yerusalem, beliau berdiri di atas reruntuhan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, beliau mengatakan mengimami salat para nabi di dalam masjid. Nah ini aneh ya, kan masjidnya tidak ada itu sebetulnya di zaman Nabi itu. Sampai ketika Nabi ditantang oleh kafir Quraisy ya, kalau benar Muhammad sudah menginjak Masjid Aqsa, coba terangkan bagaimana bentuknya, kan begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan basyirah, penglihatan ya. Sehingga kata Nabi, aku menyebutkan tiangnya, pintunya sambil melihat masjidnya, karena memang waktu itu tidak ada. Nah, isu pembangunan masjid yang ketiga inilah yang sedang dibicarakan ya, ramai dibicarakan sampai hari ini, bahwa katanya Yahudi harus membangun ulang ya kuil Sulaiman, dan itu terhitung adalah kuil Sulaiman yang ketiga. Nah pada pembangunan yang ketiga inilah diisukan adanya penyembelihan sapi merah begitu, sapi merah. Nah mari kita lihat dalam kitab Taurat Yahudi, dari mana asalnya sih sapi merah itu. Tercantum dalam kitab Torah Yahudi di kitab Sefer
Bamidbar ini atau kitab bilangan. Mohon maaf tidak ditulis ya. Silahkan ditulis saja di situ. Kitab bilangan pasal 19 ya, atau Sefer Bamidbar. Bamidbar gitu ya. Sefer Bamidbar. Mohon, itu adalah kitab bilangan. Bahasa Inggrisnya The Numbers ya. Itu pasal 19 dari ayat 1. Nanti kita baca dulu sampai ayat 9. Nah, gitu Bu ya. Nah, ini sengaja tidak dicantumkan ayat aslinya, ayat berbahasa Ibraninya, karena dicantumkan pun Bapak Ibu tidak akan baca begitu ya. Jadi untuk hemat kertas langsung terjemahnya begitu ya. Nuhun. Pada setehamur kertas. Pasal 19 ayat pertama disebutkan Tuhan, maksudnya Allah ya. Itu ta'ud heula tong Bu. Ta'ud. Berfirman kepada Musa dan Harun ya. Jadi Allah berfirman menurut kitab Yahudi ini ya, kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah. Jadi perintahnya adalah membawa seekor lembu sapi, harus betina dan harus merah dan tidak bercela begitu ya, tidak ada cacat. Yang tidak ada cacatnya, yang belum pernah kena kuk. Naon kuk nya? Jadi sapinya betina, merah dan tidak bercela dan tidak pernah terkena kuk. Ini kan kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengar kisah Al-Baqarah di dalam Quran, sudah terbayang ada perbedaannya Pak. Perbedaannya apa? Kalau dalam surah Al-Baqarah dalam Quran, ternyata nanti kita baca ya sebentar lah, selewat sekilas. Ternyata sapinya itu kenapa jadi merah ya? Kalau di Quran kan kuning ya, kuning keemasan dan tidak bercela, itu gara-gara Yahudi tidak mau melaksanakan perintah. Jadi perintah dari Allah itu hanya sapi betina kan begitu ya kalau dalam Quran. Tapi kalau dalam Torah disebutkan memang dari awal pun sapinya harus betina, harus merah, harus tanpa cacat. Jadi nuriwuh nih saha dina Torah mah Allahnya. Dina Torah mah nuriwuh teh Allah gitu. Sapina kudu bikang, beureum, teu cacat, tidak pernah dipakai membajak gitu ya. Tapi kalau di Quran nuriwuh saha? Bani Israel di kana Quran mah da Allah mah simpel, sapi betina kalau mereka taat waktu itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena tidak taat jadi rumit begitu ya. Nah, dari sini saja sudah berbeda. Jadi dalam Torah Yahudi tidak disinggung mengenai bagaimana Bani Israel berusaha menghindari perintah, tidak ada di sini. Jadi seolah-olah perintah Tuhan itu langsung sapi betina merah yang tidak bercela dan tidak pernah digunakan untuk membajak. Di ayat ketiga disebutkan, haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eliazar. Waktu itu lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan. Kenapa ada disebut perkemahan ini? Wah, ini ya kemah segala. Aduh, itu panjangnya gini. Nah, ya kemahnya. Jadi begini Bu, kata Nabi Muhammad SAW, ada beberapa syariat yang tidak pernah diberikan kepadaku, mohon maaf, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku, hanya diberikan kepadaku saja. Syariat itu diantaranya adalah Allah mengizinkan umat Nabi Muhammad untuk sholat di seluruh tempat di bumi ini, kecuali nanti dua ya, kuburan dan jamban, gitu ya. Artinya kita sholat itu di masjid ada fadilahnya kan. Kalau di luar masjid sah tidak? Sah, itu kita ya, keutamaan. Berarti kalau Nabi mengatakan tidak pernah diberikan kepada umat sebelumku, nabi sebelumku,
Berarti ini zaman Nabi Musa kan? Artinya umat Nabi Musa boleh tidak sholat di luar masjid? Hah? Gakus ibu, gagal fokusnya. Jadi kata Nabi, umatku boleh di luar masjid kan, seluruh bumi. Berarti umat sebelumku tidak boleh kan begitu. Makanya dulu Bani Israel itu tinggal di Yerusalem saja, karena harus sholat itu di dalam Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa kan di Mesir itu, karena di zaman Yusuf kan ke Mesir. Dari Mesir nanti pulang ke Palestina, dipimpin Nabi Musa sampai membelah lautan itunya. Pertanyaannya, selama di jalan itu sholat di mana? Nah gitu punya, kan tidak boleh di luar ya. Jadi mereka membuat masjid berbentuk kemah yang bisa bongkar pasang gitu Pak. Disebat nate miskan ya, namanya miskan kados atau miskan ya, miskan teh musola menurutnya. Bahasa Inggrisnya itu tabernacle. Tabernacle itu suka diartikan kemah pertemuan gitu Bu. Jadi Nabi Musa itu kalau mau bermalam, sok Bu, sekarang hari ini kita bermalam di sini, pasanglah kemah itu. Kalau misalkan besok mau melanjutkan perjalanan, bongkar lagi ya, karena tidak boleh sholat di luar masjid kan. Jadi kalau mau bermalam harus ada tempat sholat dulu, pasang lagi kemahnya. Besoknya mau pergi, bongkar lagi. Jadi ayah masjid portable gitu Pak. Masjid portable ini nuhun, bongkar pasang, masjid bongkar pasang, dibawa kemana-mana, disebatna kemah. Nah di situ harus ada imamnya. Ini disebut imamnya Imam Eliazar. Sapi merah betina tadi diserahkan kepada imam, dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eliazar halus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, canak getihna, lalu haruslah ia memercikan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan 7 kali, jangan kaki belat 7 kali diciprat gitunya ku imam. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Jadi sudah disembelih, darahnya diciprat, dibakar. Dan itu adalah kurban Yahudi sampai hari ini. Makanya mereka menyebut korban bakaran. Artinya, jadi Yahudi itu kalau kurban dagingnya tidak dibagikan, tapi dibakar ya, karena katanya Allah menyukai aroma daging bakar. Nauzubillahi min dzalik. Kumaha upami Allah menyukai aroma daging bakar, berarti manusia paling mulia di sisi Allah tuh tukang sate Pak. Itunya karena tiap hari membakar daging gitu ya. Nah harus dibakar habis di depan imam, kulitnya, dagingnya, darahnya dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya, sarang jeroan, sarang kadutna, jeung tamusuna gitu punya. Ibu senang tamusu? Tamusu teh lebetna teh naon itu teh? Tah, kan tamusu teh ususnya ageng bulir gitu, lebetna naon eta? Nya etanya, nya eta tapi ngora keneh cenah kitu, tai ngora eta nya. Nya matak abdi mah duh teu tiasan uang tamusu punya. Nah dibersihan heula siap. Dibersihan heula sorry ibu tuh cenah. Kitu ari resep teh ibu mah. Nah coba lihat setelah dibakar bagaimana? Imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, naonnya hisop tehnya, dan kain kirmiz, dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Oh jadi sapinya dibakar bersama bahan-bahan lain tadi ya, ada kayu aras, ada hisop, dan kain kirmiz. Setelah itu kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan dan imam itu najis sampai matahari terbenam.
Terus orang yang membakar habis lembu itu nu ngabantosan ngaduruk ya, harus juga mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis juga sampai matahari terbenam deka maghrib. Maka seorang yang tohir, maksudnya sanes imam sareng sanes nu ngabantosan ngabakar tadinya, ini orang lain lagi, orang ketiga yang tohir, yang sudah suci, haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada satu tempat yang tohir, yang suci, di luar tempat perkemahan, di luar masjid deh, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentohiran atau air pensucian. Itulah penghapus dosa. Nah gitu Bu. Jantan sapinya sudah dibakar jadi abu, abunya dicampur dengan air. Nanti air itu dicipratkan ke semua orang Yahudi untuk menghapus dosa. Gitunya, menghapus dosa. Nah gitu tah. Jadi coba Bu, ini semata-mata perintah saja begitu ya. Kalau dalam Torah Yahudi semata-mata perintah saja ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua ini semata-mata untuk membuat air pensucian saja begitu. Itu kisahnya begitu. Nah, mari kita lihat di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu mungkin sedikit banyak sudah sering mendengar ya kisah dalam Quran, tapi kita baca untuk lebih memahami ya, dan sekaligus juga meluruskan kebenarannya. Sapi betina dalam kitab Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya mulai dari surah Al-Baqarah ayat 67. Di surah Al-Baqarah mulai ayat 67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Nah, ini unik Bu, unik Pak. Kenapa? Quran pun tidak memulai dengan kasusnya dulu, tapi kasusnya itu disebut kemudian. Nanti ada di ayat ke-72 ya, 72, 73. Itu adalah awal kisahnya. Sok Bu, anehnya, jadi awal kisahnya justru disebut di belakang ya? Kenapa coba? Ini susunan seperti ini bukan kebetulan, ini sengaja Allah menyusunnya seperti ini. Kenapa ya? Jadi kalau dibaca dari awal Pak, justru mirip dengan kitab Yahudi, bahwa pertama-tama Allah memerintah dulu menyembelih begitu. Jadi kalau misalkan ada orang Yahudi baca Quran, tidak akan tersinggung sepertinya ya, tidak akan tersinggung dibaca heula, padahal kasusnya di belakang, kamu membunuh orang dulu kan gitu. Jadi kalau kasusnya disebut di depan ya, mungkin tidak mau dilanjut bacanya ya, cuma membunuh orang, siapa yang bunuh, kan begitu. Jadi Allah luruskan dulu kisahnya, baru disebut kasusnya di belakang. Itu aneh punya, unik begitu. Itu ada hikmah pasti Pak. Jadi kalau kita kaji pasti ada hikmah yang besar, dan itu nanti dibahas oleh para ulama ya. Jadi Allah berfirman, kata Nabi Musa, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina, disebut Baqarah. Baqarah ini terlihat juga ya dari ada tamar butoh di situ, artinya betina. Meskipun nanti ada di kita penafsir yang mengatakan tidak usah diartikan betina, katanya sapi saja. Itu menurut Pak Quraisy Shihab ya. Nah, tapi kita ambil penjelasan dari para ulama yang jumlahnya ya lebih banyak dan memang lebih kuat bahwa ini sapi betina. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzuwan, apakah engkau mempermainkan kami? Gitu. Itu kabayang jawaban seorang umat kepada nabinya, gitu ya? Kepada nabinya. So kabayang tuh kalau misalkan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ini. Jadi kata Nabi Muhammad misalkan,
Allah suruh kalian menyembelih sapi betina. Lalu sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar gitunya, Utsman mengatakan, apa kamu mempermainkan kami? Cik kabayang tuh Pak, sahabat Nabi nyarios gitu, tekabayangnya bagaimana para sahabat Nabi Muhammad itu semuanya sangat taasi kepada Nabi. Taasi itu lebih dari simpati Pak. Taasi itu wah pokok namanya kan Nabi itu. Tapi kalau Bani Israel kepada Nabi Musa berani yang mengatakan begini, atattakhiduna huzuwan, apakah kamu mempermainkan kami? Waduh, nya gagalnya. Palingan Nabi Musa mah berat pisan, nya berat ngurus Bani Israel teh, teu beres-beres. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan ya, semoga Allah merahmati Musa, karena Musa pernah dituduh lebih keji ya oleh Bani Israel. Itu waktu itu karena Nabi Muhammad dituduh tidak adil tanya membagikan ghanimah kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah termasuk golongan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau mereka mengatakan apakah kamu mempermainkan kami, cek Nabi Musa teh cik mikir atuh gitunya. Urangnya kira aku rek bebelegugan orang teh mencit sapi pan itu perintah Allah, kita bahasa urang mah nya. Nah, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir meriwayatkan ada sanadnya nih dari Abu Quraib menceritakan pada kami Hisham bin Ali dari Al-Amash dari Al-Minhal Ibnu Amr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan seandainya Bani Israel saat itu mengambil sapi betina apa saja ya, pokoknya asal betina, sejak semula niscaya hal itu sudah cukup bagi mereka. Tetapi mereka membandel, oh sigah noda membandel punya jika susuhun, maka Allah memperkeras sanksi terhadap mereka. Sanad ini sanad asar ya, sanad agarnya nunutan gitu. Sanad asar ini berpredikat sahih. Kemudian di ayat ke-68, qalu, mereka bertanya kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Musa, tanyakan kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina nu kumaha. Qala, Musa menjawab, innahu yaqul, bahwasanya Allah berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi betina itu la faridun, tidak farid, wala bikrun, tidak bikr, awanun baina dzalik, tidak farid, tidak bikr tapi awan gitu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakeun pokona mah apa yang diperintahkan kepada kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan apa itu farid. Farid itu adalah sapi betina yang sudah tua dan tidak beranak lagi. Faridun. Sapi gimana maksudnya? Sedangkan bikr adalah sapi betina yang belum pernah beranak kecuali hanya baru sekali. Oh, jadi kalau faridun itu sapi yang tua, bikrun sifat untuk sapi yang muda gitu ya, terlalu muda, belum pernah beranak kecuali satu kali saja. Awanun baina dzalik, lafad awan itu pertengahan di antara keduanya. Meureun ti dieu nya bahasa awan kan di tengahnya ngapungnya, teu di langit teu di bumi teh awan. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan seandainya oyun tadi atasnya mereka menyembelih sapi betina saja sudah cukup, tapi mereka membandel deui wae tah, mempersulit dari mereka sendiri. Nah, jadi Bu, pertanyaannya Pak bukan pertanyaan mencari kejelasan, tapi pertanyaan mencerminkan orang yang malas melaksanakan. Eta teh budak urang ge osok itu tah, putra urang. Misalkan anak kita sedang malas begitu ya, lalu kita perintah kan, kita minta tolong, misalkan beliin bakso lah ibunya, kan malasnya si anak pasti tanya kan, bakso di mananya? Malas padahal mah eta nu di parapatan geuning,
parapatan mana? Emang oyah kieu tos muka? Itu kan bertanya bukan mencari informasi, bukan, tapi males gitu, nggak mau gitu kan. Cina tos muka oyah kieu mah gitunya. Ngantri mual cina gitunya. Terus saya males itu mah. Tak gitu ya Yahudi nya disuruh sembelih sapi betina, nanya lagi betina nu kumaha gitu. Makanya dipersulit oleh Allah, tidak tua tidak muda tapi pertengahan. Tuh makin sulit sekarang, lebih khusus sapinya memiliki ciri-ciri tertentu. Lanjut ayat 69, qalud ulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Sudah disebut tidak tua tidak muda, mereka masih tanya lagi warnana nu kumaha cenah. Tanya memang kedul lima ta males. Bagaimana warnanya? Qala, kata Nabi Musa menerima lagi wahyu, innahu yaqulu innaha baqaratun safra, warnanya kuning. Saya hesenya warnanya kuning. Bapak ibu pami nu sok milari sapi kurban kahartosnya sesahnya milarin warna kuning sok, mohon. Faqi'un launuha tasurun nadirin, kuningnya kuning menyala tua, kuning keemasan, dan ketika dilihat oleh orang-orang mereka senang memandangnya. Indah berartinya banyak, kuning keemasan. Mujahid, ini kalangan tabi'in ya, muridnya sahabat, dan Wahab bin Munabbi menjelaskan bahwa sapi betina itu berwarna kuning. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa faqi'un launuha artinya kuningnya itu bersih dan mulus warnanya, yakni kuning mulus. Hal yang semisal juga diriwayatkan oleh Abu Aliyah, Arabi bin Anas, As-Sadi, Al-Hasan, dan Qatadah. Ini kalangan tabi'in semua. Nah, makin sulit ya. Jadi tidak tua, tidak muda, dan harus berwarna kuning keemasan. Jadi bukan warna merah begitu ya. Kalau menurut Quran ya. Kalau menurut Torah tadi warnanya merah. Lanjut, qalud ulana rabbaka yubayyilana ma hiya. Musa coba tanya lagi kepada Allah. Nu kumaha tuh cenah ieu teh? Teu kolot, teu ngora, kudu konengna kudu alus, kumaha cenah jelasna. Innal baqara, sesungguhnya sapi itu tasyabaha alaina, samar, tidak jelas bagi kami. Tadi teh hanya malas gitu, tidak jelas bagi kami. Tapi untung meskipun mereka malas, ini mereka mengucapkan kalimat ketauhidan. Wa inna insyaallah, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Tolong tanyakan sekali lagi, insyaallah cenah sekarang kami akan mendapat petunjuk. Sekali deui we cenah gitunya. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, ini hadisnya dari Abu Hurairah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Imam Abu Hatim, ini riwayat Imam Abu Hatim maksudnya. Nabi bersabda, seandainya Bani Israel tidak mengatakan insya Allah, kalau mereka tidak mengatakan wa inna insya Allah lamuhtadun, niscaya mereka tidak akan diberitahu untuk mendapatkan sapi betina itu. Jadi kalau tidak menyebut insya Allah Pak, mual kepenak tah nepi ka iirah ge. Cuma mereka mengucapkannya, dan dengan itulah Allah memudahkan mereka untuk menemukannya. Nah, di pertanyaan terakhir ini justru malah lebih sulit lagi. Tidak muda, tidak tua, harus warna kuning cantik keemasan. Ditambah lagi, qala, kata Nabi Musa, innahu yaqul, Allah berfirman, innaha baqaratun la dzalulun tusirul ardo. Sudah dengan ciri tadi sedemikian rupa yang begitu rumit, ditambah lagi sapinya tidak boleh pernah membajak tanah, membajak sawah, tidak boleh. Wala taskil harsa, juga mengairi tanaman, pokoknya tidak pernah dipekerjakan. Musallamatul la syiyata fiha, sapi itu harus bebas, selamat dari sifat-sifat tersebut. Qalul ana ji'ta bil haq, wah cenah jelas ayeuna mah itunya, jelas naonna, jelas hesena.
fadzabahuha kapendak geuningan tah fadzabahuha, maka dia menyembelihnya, mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Eta ku kapendak banyak berarti jago neang sapina ya Bani Israil teh. Sigana neleponannya kanu eta kanu sedia sapi kurban gitu nya, diteleponan hiji-hiji aya keneh tuh gitu. Jadi sapinya tidak muda, tidak tua, warnanya harus kuning keemasan, tidak pernah dipakai bajak sawah dan mengairi kebun. Aya tah sapina tah kepenak. Terus, nah maka Allah Subhanahu wa taala di akhir kisah setelah mereka menyembelih, baru di sini disambungkan kepada kasus yang sebenarnya. Kenapa disambungkan kepada kasus yang sebenarnya? Karena harus jelas alasan kenapa diperintah menyembelih sapi betina itu. Kanggo naon? Kanggo dipukulkan gitu ya, untuk dipukulkan ke jenazah yang dibunuh. Allah berfirman, wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, faddara'tum fiha, lalu kalian saling menuduh tentang pembunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Berarti di sini karena domirnya ya hitobnya berdomir kalian, pembunuhnya lebih dari satu ini nyebutnya. Jadi ada pembunuhan yang bersekongkol, lalu mereka menyamarkan siapa pembunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengungkap kasus pembunuhan ini. Fakulna, maka kami berfirman, idribuhu biba'diha, pukullah orang yang mati itu, jenazahnya, pukullah biba'diha, dengan bagian dari sapi itu. Nanti dalam riwayat ada yang mengatakan ekornya, ada juga yang mengatakan kakinya, pokoknya bagian dari sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta, begitulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Oh, jadi korban pembunuhnya itu hidup kembali. Jadi mayit ya, jenazah itu bangun lagi karena dipukul oleh bagian sapi tadi, langsung cengkat gitu ya. Tak kena dicobian da ieu mah sanes kange urang. Cek ibu teh penasaran cenah pas kurbannya mungkin buntutna gitu ya. Nah, maka setelah dia bangun ya, wa yurikum ayatihi la'alakum ta'qilun, Allah memperlihatkan pada kalian tanda-tanda kekuasaannya supaya kalian berpikir atau supaya kalian mengerti. Nah, nanti dalam riwayat disebutkan ketika jenazahnya itu dipukul, maka mayit itu bangun ya, dan ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Lalu jenazah itu mengatakan, ini keponakanku ya, beri tuduh jalmina. Nah gitu ya. Nah, kasusnya terungkap, lalu mayit itu kembali mati, tuju ke pasar gitu ya. Nah, langsung ngagoler deui gitu. Ya, tos nuduh, tos nunjuk ini pembunuhnya, langsung ngagoler deui henteu punten kacai heula gitu nya henteu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita karena waktunya terbatas ya, jadi memulai dari rujukan kitab suci masing-masing dulu ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Sok sabariji tah kesimpulanna. Setelah membandingkan data di dalam Torah dan di dalam kitab Al-Qur'an, ternyata ada persamaan dan perbedaan terkait kisah sapi betina gitu nya. Persamaannya ada berapa persamaannya? Sapi betina hungkul dipencit gitu, hungkul persamaan namanya. Nabi Musa itu justru yang sifat-sifatnya juga ada nih ya, sama. Nanti ada sapinya bersyarat bersifat samalah, tapi justru lebih banyak perbedaannya ya. Apa saja perbedaannya? Satu, nah, kalau di dalam Torah tidak disebut kasus yang menjadi latar belakang, tidak disebutkan, tidak ada ya.
Kalau di Quran ada, latar belakangnya adalah kasus pembunuhan dan mereka sulit menemukan pembunuhnya. Dua, kalau dalam Torah disebut sapinya itu langsung Allah sebutkan dengan ciri-ciri yang menyulitkan. Sapinya harus betina, harus merah, tidak bercela, dan tidak pernah dipekerjakan. Tapi kalau dalam Quran justru Allah itu tidak mempersulit. Allah Subhanahu wa taala awalnya hanya meminta menyembelih sapi betina saja, tapi perintahnya menjadi sulit itu karena Bani Israel yang tidak mau melaksanakan. Itu dua. Tiga, ada juga perbedaan dalam sifat sapinya ya. Kalau di Torah disebut warna merah, kalau di Quran kuning. Kuning keemasan ya. Naon dia tuh nu benten naon deui Bu? Ya, cara mensikapi sapinya juga beda ya. Kalau di Torah sapinya sudah disembelih, darahnya yang diambil diciprat, kemudian dibakar, kemudian abu bakarannya dicampur air untuk jadi air pensucian. Tapi kalau di Quran setelah disembelih, bagian sapi itu diambil untuk memukul jenazah, begitu ya. Maka terungkap kasus pembunuhannya. Terus itu pengen tanya. Yang bisa dibahas untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah masih berlanjut pembahasan ini. Nanti kita langsung masuk ke pendapat para rabi ya. Mana sih yang menunjukkan bahwa sapi tersebut harus disembelih segala macam di masa kita? Apakah itu benar ajaran Torah atau tidak, begitu ya? Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil